ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ila abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila anqala. Bari saya kita baca. Wa fi hadis sanati ban dalam kepaneka taon qadimah nyabis alan nabi atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa si nyabis dekat kanjeng Nabi? Adiyun pasirah Adi ibnu Hatimin se putra laki na Hatim. Fa aslama maka lantas masuk Islam pasirah Adi ibnu Hatim. Wa hasuna ben bagus islamuhu ponapa Islamma Adiyun ibnu Hatim. Itu terjadi pada tahun ke-10. Wa fi hadhihi sanati ban panika bedah dalam kepanika tahun kanat beda hajjatul wada'i ponapa haji perpisahan. Yang mana hajjatul wada' haji perpisahan. Watu sama ben enyamai ponapa hajjatul wada enyami hajjatul balaghi dakka haji al balagh haji sampurnana tabligh haji sampurnana tabligh wa hajjatul islami ban haji Islam. Di nama lain dari haji wada, haji perpisahan itu adalah hajjatul balagh atau benar hajjatul Islam. Dikatakan hajjatul balagh karena di tahun itu dikala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haji telah sempurna Rasulullah menyampaikan risalah Allah. Makanya nyami hajjatul balagh, haji kesempurnaan tabligh, menyampaikan penyampaian Rasulullah dekah wahyuna Allah. Atau dikatakan hajjatul Islam. Jadi bada telak nama. Bada hajjatul wada', bada hajjatul balagh, bada hajjatul Islam. Aranya mana? Haji perpisahan. Arapa satia nyamai hajjatul wada', haji perpisahan, wa summiyat
ben inyamai ponapa haji inyamai bihajjatil wada'i kalaban haji perpisahan liannau karena saungkuna an-nabi alaihi panika muka tetap atas kanjeng nabi as-salatu tining rahmat ta'zim wassalamu ben kasalamatan khabar annahu wada'a panika amit pasyara kanjeng nabi annasa ka manusia fiha idlam hajjatul wada walam yahujja benta alaqoni haji pasyaraan nabi ba'daha saamponna hajjatul wada. Jadi kenapa kok haji ini dinamakan hajjatul wada, haji perpisahan? Iya, karena di waktu itueboktona beda wukuf padang Arafah Rasulullah pamitan ke para sahabat. Pamitan artinya haji ini adalah haji terakhir. Rasulullah ternyata tahun depannya sudah tidak melakukan haji, dalam artian setelah 2 bulan paleman dari hajatul wada Rasulullah wafat. Yaitu kebetulan menurut pendapat yang masyhur itu adalah di bulan Rabiul Awal hari Senin. Tangkelah masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan tanggal belu, ada yang mengatakan tanggal 12. Yang penting intinya hari Senin Rasulullah wafat. Makanya dinamakan Hajatul Wada, haji perpisahan, karena haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Wa summiyat ben inyamai panapa haji Hajjatul Islami daka haji Islam li'annahu karena sangkuna an-nabi alaihi as-salatu wassalamu lam yahujjah paneka ta'alaqoni haji pasyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal madinati dari kota Madinah ghairaha salanna hajjatul wada' walakinnahu bantatabena kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah kota Mekah hajjah paneka alakoni haji pasyaraan Nabi marratin dalam banyak-banyak kali. Dinamakan Hajjatul Islam karena haji tersebut satu-satunya yang Rasulullah melakukan haji berangkatnya dari kota Madinah. Adapun ketika Rasulullah lambat sebelum hijrah ke kota Madinah, Rasulullah sudah sering melakukan haji. Tapi saya maksud kenapa kok dinamakan Hajjatul Islam, karena kelak satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah mangkat dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Wa summiyat bananya mai panapa hadil hajjah hajjatul balaghi dak haji balag, haji sampurnana tabligh, li'annahu karena saungkuna an-nabi alaihi as-salatu wassalamu ballagha panika ampun mada pak pasyarakan nabi annasa dak ka manusa mada pak syar'allahi dak ka syariat Allah fil haji dalam kalakuan haji qaulan kalaban tebu wa fi'lan ben kalaban kalakuan walam yakun bentak bada panapa kalakuan baqiya paneka tetap min da'aimil islami dari banyak sendi na agama Islam wa qawaidihi ban banyak tersarah agama Islam syai'un panapa tong setong illa angin wa qad bayyana ban hale ongku ampon ajlasaki pasyaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam deka syai' alaihi panika muka tetap atas kanjeng Nabi as-salatu tin tambun rahmat ta'dim wassalamu bin kasalamatan
dinamakan haji balagh. Kenapa? Karena di waktu haji tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan keseluruhan, sudah dijelaskan apa itu cema-cema sendi-sendi agama Islam, dasar-dasar dalam agama Islam, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya nyamai Hajjatul Balagh. Jadi haji ini haji terakhir kanjeng Nabi beda telok macam teloknya mah. Pertama Hajjatul Wada, haji perpisahan. Nomor 2 Hajjatul Islam. Kenapa? Karena haji tersebut satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat dari kota Madinah. Sinom telok dikatakan Hajjatul Balagh. Kenapa? Karena di waktu haji tersebut Rasulullah sudah menyatakan bahwasanya semua sudah aku sampaikan kepada kalian, baik kalaban tebu atau benar kalaban kalakuan. Falamma bayyana maka samang sanaa ajlasaki pasiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum kangkui al muslimin ajlasaki syariatul haji deka syariat haji wa waddaha bentuk ajlasaki pasiraan Nabi hud ka syariatul haji wa syarraha bentuk aku ajlasaki pasirakan Nabi hud ka syariatul haji anzala maka mataran Allah pasirah Allah azza wa jalla alai atas kanjeng Nabi wa huwa ban halatin kanjeng Nabi waqifun panika orang simanceng bi arafata padang Arafah. Apa tebuna Allah? Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Al yauma edel aremangken yaitu Hajjatul Wada tanggal 10 tanggal Arafah tanggal sangat berarti akmaltu ampon nyampurnaki sapa sing ke Allah lakum ngaku bakna kapi nyampurnaaki dinakum ka agamana bakna kapi wa atmamtu ban ampon nyampurnaki sapa sing ke Allah alaikum atas bakna kapi ni'mati dak ka nikmat sing ko wa raditu ban rida sapa sing ko lakum kang kui bakna kapi al islam dak ka Islam dinan apa na dinan agamana. Jadi kalimat al yauma akmaltu lakum dinakum itu ayat itu turun di waktu tanggal 9 Dzulhijjah boktona wukuf padang Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf padang Arafah haji terakhir Rasulullah menyampaikan ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Makanya hajina enyame Hajjatul Balagh. Yang mana apa? Hajjatul Balagh. Wa qad kharaja ban angku ampun keluar basiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar minal Madinati dari kota Madinah. Bila keluar yauma sabti edlem are sabto fi khamsin edlem tangkel lema bakina sikare pana khamsin min syahridil qa'da berarti tanggal sakemi ya kare lemare mangsa bulan 30 are korangi berapa korangi lema berarti kare sakemi fi khamsin edlem lema are bakina sikare panapa khamsin min syahridil qa'dah dari bulan Dzul Qa'dah wa kana ban bada ma'ahu panika abareng an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil hajjati dalam kepanika haji sapa sa barung kullu nisaihi pasira sapen-sapen rajina kanjeng nabi wa ahalla ban
wa ahalla ben maranying suara kalakuan ihram. Wa ahalla ya men maranying suara kalakuan ihram pasal kanjeng Nabi min Dzulhulaifati dari desa Dzulhulaifa atau yang sekarang dinamakan Bir Ali pada kota Madinah. Wa ikhtalafu ban pita-pita pasara ulama fi ihramihi dalam ihram kanjeng Nabi. Apakah kanjeng Nabi ifrad atau tamattu atau qarin? Para ulama berbeda pendapat. Warrajihu bentining pendapat si unggul annahu pas panika sangguna kanjeng Nabi kana panika beda pasara kanjeng Nabi qarinan panika orang se haji kiron bi'tibari akhir amri kalaban mitong-mitong di budina perkara. Walamma wasalu ban samangsana ampun dapat pasara sahabat dal hulaifati daka dzul hulaifa waladat maka alahiraki Asma'u pasar Asma bintu Umaisin siapa lalaki na Umais Muhammadan daka Muhammadan ibna Abi Bakrin siapa lalaki Abu Bakar fa'amara maka marintah pasar kanjeng Nabi daka Asma antagtasila dakatu aseram pasir Asma wa tasudda benalaena pasir Asma fi wasatiha dalam tengahan badanna Asma syai'an dakatong sitong wa ta'khud benngala pasir Asma khirqatan daka kain aridatan selebar taj'alu sa'adatia ki pasir Asma hadaka khirqah ala maudhi'id dami atas tempat ala maudhi'id dami atas tempat darah wa antuhrima ban ihrama pasir Asma bintu Umais. Jadi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan hajatul wada' berangkat dari kota Madinah hari apa? Hari Sabtu tanggal sagemi Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah mangkat ihram bersama keluarganya dari tempat si anyama Dzulhulaifah pada kota Madinah atau terkenal kalaban Bir Ali. Disitulah Rasulullah kemudian niat ihram. Adapun niat ihram Rasulullah apa? Apa haji malolo, apa haji masuk umrah atau haji sekaligus umrah? Maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang unggul dari semua pendapat itu mengatakan bahwasanya Rasulullah di waktu itu niat haji kiron. Bareng langsung kalakon haji masuk umrah. Olehna dua. Kalakon sitong tapi olehna dua. Kalau ben niat tegela. Bi'tibari akhir amri, yaitu ketika melihat dari sisi apa akhir dari semua itu. Ketika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat deka Dzulhulaifa untuk melakukan miqat, temu-temu pada Asma bin Umais melahirkan di tempat tersebut. Melahirkan situng orang anak laki si anyama Muhammad Ibnu Abi Bakrin. Ketika melahirkan berarti kan keluar dari nifas. Padahal sudah niat ihram. Maka lanjutkan ihram. Cuma Rasulullah memberikan cara bermacarana, yaitu ketika dia itu kalau melahirkan otomatis kan keluar dari nifas ya. Maka Rasulullah berse'e becoe kemudian tale'eh bagian tengah tabu siapa? Asma gela kemudian ngalak diberi tali kemudian ngalak kain kembang kagun aki kaangkui menahan nyerap deka deren nifas gela kembang mengsatia sorong angkui
padana saporana tempes otamna softtek. Ya kempanga zaman sekarang mengelambok ngakui kain. Akhirnya As'ab bin Umayyah terus melanjutkan perjalanan ke Mekah dalam keadaan nifas, keluar dari nifas. Wa dakhala ban masuk pasar Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah tada ke kota Mekah. Masuk naharon dalam waktu siang min a'laha dari arah tengkina kota Mekah bila yaumal ahadi dalam hari ahad li arba'in seakan di pampak khalawna selebat panapa arba'in min Dzulhijjah dari bulan Dzulhijjah berarti tanggal 4 Dzulhijjah hari ahad masuk ke Mekah waktu siang dari arah yaitu dari arah tengkina Mekah sianya mah Al-Hajun. Ini sebenarnya mah Al-Hajun. Bagian tengkina Mekah. Masuk deki pas lebat Babus Salam. Daerah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama beneng nang pasara Kanjeng Nabi biha kota Mekah hatal yaumi sampai are asamini se nomor belum hari sampai Rasulullah berada kota Mekah. Wa kana ban bada pasara Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli panika salat pasara Kanjeng Nabi muddata muqamihi masa neng Kanjeng Nabi bimakata kota Mekah bimanzilihi kalaban atau compok na Kanjeng Nabi alladzi huwa setining Nabi nazilun panika neng orang seneng neng fihi dalam alladzi bil muslimina apereng orang-orang muslim midahir Makkah luar Makkah yaksuru hale aqsar pasira Kanjeng Nabi as-salata deka salat bila yaumal ahadi dalam hari ahad wal isnaini ban hari senin wa sulasa ibn are salasa wa arba'i ban are rebu falamma kana yaumul khamis duhan tawajjaha berapa adalah kira berapa kayak abid ya tawajjaha wa falamma maka samangsanang kana bedah yaumul khamisi ponapa hari Kamis duhan dalam waktu duha tawajjaha maka mangkat pasala Kanjeng Nabi biman apereng orang ma'ahu si apereng Kanjeng Nabi minal muslimina dari banyak-banyak orang muslim mangkat ila Mina ndak ka padang Mina takal are Kamis sarwah hari Kamis malam beluk nah berarti kangkui melakukan yaum tarwiyah. Yaum apa? Tarwiyah. Takal beluk lah. Wabata ban nginep pasal Kanjeng Nabi biha Mina bila lailatul jumu'ati hari Jumat. Hari Jumat. Takal beluk nah nginep hari Jumat kota di Minah padang Minah gela untuk melakukan tarwiyah termasuk rangkaian dari apa kelakuan haji wa waqafa bi Arafah yaumil jum'ah wallahu subhanahu wa ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka